Assalamualaikum. Kalian pasti tahu bahwa deret geometri Tahingga merupakan lanjutan dari deret geometri. Kalian pasti pernah kan bermain kora-kora? Pada saat kalian bermain kora-kora, apakah kalian menghitung berapa banyak jumlah ayunan pada kora-kora sampai berhenti? Tentu tidak ya. Nah, untuk menghitung panjang lintasan pada kora-kora sampai dia berhenti, kita gunakan deret geometri Tahingga. Mengapa demikian? Karena jumlah ayunan pada kora-kora sampai dia berhenti sangat banyak sehingga kita misalkan N mendekati tak hingga. Sekarang bagaimana sih menggunakan deret geometri Tahingga dalam menyelesaikan soal-soal? Yuk simak video berikut. Pada geometri Tahingga kita akan mempelajari beberapa contoh soal gitu ya. Ini contoh soalnya agak banyak gitu ya, ada 11 contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Tentukan nilai X agar deret geometri X-2 ditambah X-2 kuadrat dan seterusnya merupakan deret konvergen. Seperti yang kalian tahu, deret kan ada dua sifatnya ya, ada konvergen, ada divergen. Kalau dia konvergen, berarti konvergen syaratnya adalah R-nya di antara -1 sampai 1. Berarti sekarang kita cari pakai R gitu ya. R sama dengan kan U2 per U1 berarti X-2 kuadrat per X-2. Berarti R-nya sama dengan X-2 gitu ya. Sekarang kita pakai sifatnya konvergen, berarti R-nya di antara -1 sampai 1. R-nya kita ganti X-2 di antara -1 sampai 1, maka X-nya di antara -2-nya pindah jadi -1 tambah 2, pindah juga ke sini jadi 1 plus 2, maka X-nya di antara 1 sampai 3 gitu ya. Ini nilai X-nya berarti di antara 1 sampai 3, berarti bisa 1,1, 1,5, 2 dan seterusnya, tapi dia tidak boleh lebih dari 3. Lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Jika suku pertama suatu deret geometri Tahingga adalah A dan jumlahnya adalah 6, maka nilai A yang memenuhi deret geometri tersebut adalah, berarti rumusnya kan S Tahingga sama dengan air A per 1 min R gitu ya. Berarti S Tahingga sama dengan A-nya diketahui nggak? A-nya ditanya per 1 min R, tapi jumlahnya diketahui ya, S-nya diketahui nih 6. Berarti ini saya ganti 6 sama dengan A per 1 min R, kita kali gitu ya. Jadi 6 dikali 1 min R sama dengan A, 6 kali 1 6, 6 kali min R 6R sama dengan A. Berarti A sama dengan, atau saya rubah ke bentuk R sama dengan gitu ya. Berarti min 6R sama dengan 6-nya ini pindah ke sini jadi A min 6, maka R sama dengan A min 6 per min 6. Oke. Sekarang saya pakai sifat tadi, sifat yang konvergen. Kenapa pakai sifatnya yang konvergen? Karena kalau divergen kan berarti dia jumlahnya Tahingga ya, atau min Tahingga kan. Sedangkan ini kan dia ada jumlahnya yaitu 6. Berarti kita pakainya dia konvergen. Berarti di sini dia konvergen karena punya jumlahnya ada gitu ya, 6, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini R-nya berarti di antara min 1 sampai 1. R-nya saya ganti min 6 per min 6 di antara min 1 sampai 1. Kemudian semua saya kali dengan min 6. Berarti min 1 kali min 6, 6. Kalau dikali negatif tandanya berbalik gitu ya. Ini kan berarti habis ya. Tinggal min 6 tandanya berbalik.
1 dikali min 6, min 6. Oke. Kemudian min 6-nya pindah ke kiri dan ke kanan. A gitu ya. Jadi di sini 6, min 6 pindahkan jadi plus 6. Di sini sama jadi plus 6. Berarti sini 12. A 0. Nah, biasanya kalau di matematika nulisnya itu dari yang angka paling kecil, berarti dari 0 gitu ya. Jadi 0 A kurang dari lagi 12. Maka nilai A-nya di antara 0 sampai 12. Bisa 1, 2, 3, 4,5, 5 dan seterusnya, tapi tidak boleh lebih dari 12. 12 juga tidak boleh gitu ya, karena tidak ada tanda sama dengan. Lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Jumlah tak hingga dari deret geometri 54 tambah 18 tambah 6 dan seterusnya adalah, berarti ini 54 itu sebagai A gitu ya, suku paling pertama. Terus R-nya kita cari, R kan U2 per U1 berarti 18 per 54 sama dengan 1 per 3 ya, ini tuh R. Berarti rumusnya kan S tak hingga sama dengan air A per 1 kurang R. Berarti S tak hingganya sama dengan A-nya 54 per 1 dikurang 1 per 3 sama dengan 54 dibagi 1 dikurang 1 per 3. Berarti 1 kan 3 per 3 ya, min sepertiga sama dengan 54 per 2 per 3. Berarti S tak hingganya sama dengan 54 dikali, terus dibalik 3 per 2 sama dengan 27 dikali 3, 81. Berarti jumlah tak hingganya adalah 81. Kemudian soal nomor 4. Jumlah deret 4 akar 2 ditambah 4 ditambah 2 akar 2 dan seterusnya sampai tak hingga jumlahnya adalah, berarti S tak hingga rumusnya tadi air, maka S tak hingga sama dengan A-nya yang ini 4 akar 2 per 1 dikurang, sekarang kita cari R-nya dulu. R sama dengan berarti saya makanya U3 per U2 aja biar gampang. 2 akar 2 per 4. Berarti sama dengan ini coret sisa akar 2 yang atas per 2. Ya, berarti sini akar 2 per 2. Kemudian S tak hingga sama dengan 4 akar 2 per gitu ya. 1 itu kan sama aja kayak 2 per 2. Dikurang akar 2 per 2, maka S tak hingganya sama dengan 4 akar 2 per 2 min akar 2 per 2. S tak hingga sama dengan 4 akar 2 dikali, yang bawah dibalik 2 per 2 min akar 2 gitu ya. S tak hingga sama dengan 8 akar 2 per 2 min akar 2. Nah, akar itu kan tidak boleh di bawah ya, maka saya kali dengan sekawannya 2 plus akar 2 per 2 plus akar 2. Berarti S tak hingganya sama dengan 8 akar 2 dikali 2, 16 akar 2. 8 akar 2 dikali akar 2 berarti 16 per 2 kali 2 4 min akar 2 kali akar 2, 2. Berarti S tak hingganya sama dengan 16 akar 2 ditambah 16 per 2. Sama dengan coret 8 akar 2 ditambah ini coret dengan yang bawah juga 8. Gitu ya. Jadi jumlah tak hingganya adalah 8 akar 2 ditambah 8. Lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Ini. Suatu deret geometri tak hingga diketahui jumlahnya 81. Rasionya 2 per 3. Maka suku ketiganya adalah, berarti
S tahingga rumusnya A per 1 min R. Jumlahnya diketahui nih 81. 81 sama dengan A-nya tidak diketahui per 1 min rasionya 2 per 3. Berarti 81 sama dengan A per 1 dikurang 2 per 3, 1 per 3 gitu ya. Kita kali ke sini yang bawahnya. Jadi A sama dengan 81 dikali 1 per 3. A sama dengan 27. Mencoret gitu ya. A-nya diketahui nih, sekarang kita cari U3 gitu ya. Yang dicari adalah UN, suku ketiga. UN rumusnya A dikali R pangkat N-1. Berarti U3 sama dengan A dikali R. A-nya langsung saya ganti ya. Tadi kan A-nya diketahui 27. Jadi A-nya langsung saya ganti dengan 27. Jadinya 27, R-nya diketahui 2 per 3, N-nya berarti diganti dengan 3 dikurang 1. Berarti U3 sama dengan 27 dikali 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan 27 dikali 2 pangkat 2, 4 per 3 pangkat 2 itu 9. Sama dengan 27 dibagi 9, 3 kali 4, 12. Berarti suku ketiganya dari deret ini adalah 12. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6 berarti sekarang. Soal nomor 6. Jumlah deret geometri tahingga adalah 3 per 4. Sedangkan jumlah suku-suku nomor genapnya adalah 3 per 16. Maka rasio deret geometri itu adalah berapa? Gitu ya. Nah, sekarang kan kalau diperhatikan kan U itu ada U1, U2, U3 begitu ya. Deret ditambah U4, ditambah U5, ditambah U6 dan seterusnya. Gitu ya. Ada suku ganjil, suku genap. Berarti kalau ini ganjil, genap, ini ganjil, ini genap, dan seterusnya gitu ya. Berarti kan sekarang mau saya kelompokkan jadi suku ganjil dan suku genap. Berarti suku ganjil itu sama dengan U1 tambah U3 tambah U5 dan seterusnya. Pokoknya ganjil-ganjil. Sedangkan suku genap berarti kan U2 tambah U4 tambah U6 dan seterusnya. Yang bilangan genap gitu ya. Nah, berarti kan jumlah itu adalah S total. S total berarti kan sama aja kayak S ganjil atau iya benar ya, S ganjil ditambah S genap. Jumlah suku ganjil ditambah jumlah suku genap. Sedangkan di sini total tahingganya adalah 3 per 4. Berarti S ganjil ditambah S genapnya ini diketahui 3 per 16. Nah, 3 per 16 kita pindah ini. Jadi 3 per 4 dikurang 3 per 16. Sama dengan suku ganjil atau jumlah suku ganjil gitu ya. Ini kita samain penyebutnya per 16. 16 bagi 4, 4 kali 3 12 min 16 bagi 16 1, 1 kali 3 3 sama dengan jumlah suku ganjil. Berarti 12 kurang 3 berapa? 9 ya. 9 per 16 sama dengan jumlah suku ganjil. Nah, yang ditanya adalah rasio. Rasio itu rumusnya kan bis U2 per U1 atau U4 per U3 atau U3 per U2 dan seterusnya gitu ya. Kita bisa misalkan berarti rasio itu juga adalah S genap dibagi S ganjil.
gitu ya. Maka rasionya sama dengan S genapnya, jumlah suku genapnya adalah tadi berapa? 3/16 ya. 3/16 dibagi 9/16 atau sama dengan 3/16, kemudian tanda baginya kita jadi kali, tapi yang bawah dibalik jadi 16/9. Coret sama dengan ini, coret sama 9, tinggal 1/3. Maka rasio deret geometri ini adalah 1/3 gitu ya. Lanjut soal nomor berapa sekarang? Nomor 8. Ini soalnya. Suatu deret geometri tak hingga diketahui jumlah suku-suku ganjilnya 256/3 dan suku-suku genapnya 128/3. Suku kelima deret itu adalah berarti U5. Berarti kan S tadi rasio itu rumusnya apa? S genap per S ganjil. Berarti R-nya sama dengan S genapnya ini 128/3 dibagi 256/3. Maka R-nya sama dengan 128/3 dikali 3/256. Coret, ini juga coret, tinggal 2. Berarti R-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang R-nya itu 1/2. Yang ditanya adalah suku ke-5. Sekarang kita pakai rumus yang S tak hingga sama dengan tadi S ganjil ditambah S genap gitu ya. Nah, S tak hingga kan rumusnya tadi air ya, A/1 min R. Maka S ganjilnya rumusnya tadi 256/3 ditambah genapnya 128/3. Berarti A/1 min R-nya diketahui nih setengah, sama dengan ini berarti berapa? 374/3. Berarti A/1 dikurang setengah sama dengan setengah, sama dengan 374/3. Kemudian dikali silang, A dikali 3 sama dengan 374 dikali setengah. Berarti 3A sama dengan ini coret, tinggal 187. Kemudian A sama dengan 187 dibagi 3 sama dengan berapa hasilnya? Koma ya. Berarti 187/3 aja gitu ya. Sekarang yang ditanya adalah suku ke-5. Berarti U5. U5 itu kan rumusnya A dikali R pangkat 5 kurang 1. Berarti U5 sama dengan ntar dulu, saya kayaknya ada yang keliru nih. 256 ini ditambah 128 sama dengan 384 harusnya. Ini 384. Ini 384 berarti ini 192. Saya hapus dulu bentar. Ini berarti 192. 192/3 gitu ya. Berarti ini A-nya sama dengan 64. Berarti ini A-nya saya ganti 64 di sini. R-nya saya ganti setengah pangkat 4. Berarti U5 sama dengan 64 dikali 1/16. Maka U5-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi suku kelimanya adalah 4.
Lanjut soal nomor 9. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali menjadi 3/4 tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola tenis tersebut sampai berhenti adalah, berarti ini ada bola nih, kita jatuhkan. Ketinggiannya 2 meter. Kemudian dia mantul, berarti kan naik lagi ke atas gitu ya. Setinggi 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti 2 dikali 3/4. 6/4. Kemudian pasti pas sampai atas kan dia turun lagi ya, jatuh lagi ya. Tingginya sama 6/4. Terus dia mantul, naik lagi berarti. Sebesar 6/4 berarti dikali 3/4. 18/16. Terus turun lagi. Berarti kan sama ya, 18/16 dan seterusnya nih, dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya sampai berhenti. Kalau kita amati, berarti kan ini ada dua lintasan naik dan lintasan turun. Untuk lintasan naik itu kan dimulainya berarti dari yang ini ya, yang dia naik. Berarti 6/4 ditambah kemudian naik lagi 18/16 dan seterusnya. Maka S naiknya sama dengan A/1 min R. Berarti S naik sama dengan A-nya 6/4 per 1 dikurang R-nya ini adalah ininya nih, berapa kali dia tinggi sebelumnya gitu ya. Jadi itu R. Berarti 3/4. Maka S naiknya sama dengan 6/4 per 1/4 sama dengan 6/4 dikali 4/1. Berarti S naiknya sama dengan 6. Begitu ya. Kemudian dia turun, berarti ada lintasan turun gitu ya. Lintasan turun dimulainya berarti dari awal 2 ditambah 6/4 ditambah 18/16 dan seterusnya. Berarti S turunnya sama dengan A/1 min R. S turunnya berarti sama dengan 2/1 dikurang tadi R-nya 3/4. S turun berarti sama dengan 2/1/4. S turunnya berarti sama dengan 2 dikali 4/1 sama dengan 8. Nah, karena yang ditanya panjang lintasan sampai berhenti berarti totalnya gitu ya. S total sama dengan S naik ditambah S turun. Berarti 6 ditambah 8 sama dengan 14 meter. Gitu ya. Nah, ini kan agak panjang caranya gitu ya. Untuk soal ini ada cara cepatnya. Berarti ini ya cara cepat untuk soal-soal seperti ini. Jadi kita misalkan dia R-nya tadi kan 3/4. Ini jadi M, ini jadi N gitu ya. Sedangkan tingginya tadi 2, tinggi awalnya 2. Berarti S totalnya sama dengan N ditambah M per N dikurang M dikali H. Berarti 4 tambah 3/4 kurang 1 dikali H-nya 2 sama dengan 4 tambah 3 7/1 ya ini per 3 ya, 7/1 dikali 2 sama dengan 14. Nah, sama gitu ya hasilnya nih, ini dengan ini sama. Jadi bebas mau pakai cara yang mana gitu. Lanjut soal nomor 10. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Benda itu mula-mula bergerak ke kanan sejauh S, kemudian bergerak ke kiri sejauh setengah S. Kemudian ke kanan lagi sejauh 1/4 S, demikian seterusnya. Panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut sampai berhenti adalah, berarti ini dia pertamanya ke kanan sini panjangnya S, kemudian dia balik
gitu ya, balik nih setengah S, kemudian dia balik lagi 1/4 S, balik lagi, begitu ya, dan seterusnya sampai dia berhenti. Maka panjang lintasannya adalah berarti S totalnya tak hingganya sama dengan A/1 min R. A-nya adalah S, awalnya dia S, per 1 dikurang, sekarang rasionya kita cari dulu, berarti di sini ya rasionya sama dengan U2 per U1 setengah S per S, berarti setengah, R-nya adalah setengah, maka sama dengan S per 1 dikurang setengah itu setengah, berarti S totalnya sama dengan S dikali 2/1 gitu ya, sama dengan 2S. Oke. Lanjut soal nomor 11. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Mula-mula bergerak ke kanan 72 cm, kemudian ke kiri 24 cm, kemudian ke kanan lagi 8 cm. Demikian seterusnya sampai berhenti. Maka panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut adalah, berarti pertama kan dia geraknya ke kanan nih 72 cm, balik lagi ke kiri 24 cm, balik lagi ke kanan 8 cm, seterusnya sampai dia pusing kayaknya ini, jadi berhenti sendiri begitu ya. Maka panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut adalah berarti S tak hingga ya, karena kan sampai berhenti. A/1 min R, berarti S tak hingganya sama dengan 72/1 dikurang R-nya berarti U2 per U1. Ini R sama dengan berarti 24/72. R-nya sama dengan 1/3. Berarti sini 1/3. Maka S tak hingganya sama dengan 72/2/3. Berarti sama dengan 72 dikali 3/2. S tak hingganya berarti sama dengan 36. 36 kali 3 108 gitu ya. Ini berarti sentimeter. Berarti panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut adalah 108 cm. Ya. Mungkin ini beberapa contoh soal untuk geometri tak hingga. Terima kasih, selamat belajar dan selalu semangat.